Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul. Afa in mata aw qutila inqalabtum ala a'qabikum wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurrullaha syai'an wa sayajzillahu syakirin. Alhamdulillah, kepada syukur wa puji terganda diderajatkan Sayyidina Allah Subhanahu wa taala, yang dimana hari ini kita sama-sama berkumpul di tempat ini tidak lain dan tidak bukan ibu bapak yang hadir bukan karena saya. Karena kalau dilihat, saya lihat ke bawah ibu, saya lihat ke bawah ini, tanya tahu lain. Engkau satu sisaku, engkau tenteku, engkau tongku. Yang lebih parahnya lagi, hampir materi saya hilang karena di sebelah saya ada guru saya. Dan inilah beliau yang mengetuk kepala saya di waktu SD. Dan alhamdulillah ibu, berkat beliau, berkat keikhlasan beliau mengajar saya, dan alhamdulillah sekarang saya tinggal di Tanjung Selor dan mengajar juga di sana. Dan tadi malam selesai habis isya sekitar jam 10 baru sampai di Tanah Kuning. Dan sebentar ba'da asar lanjut lagi ke Tanjung Selor, mengisi di masjid yang mungkin ibu tahu. Di samping pasar itu ada masjid yang di sampingnya Wampang Kak. Ada masjid besar di situ, Masjid Bugis. Insya Allah nanti malam saya ngisi lagi di situ. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salam dan salawat tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Bu, sekarang ini banyak orang bisa memberi contoh, tetapi sedikit sekali yang bisa dijadikan contoh. Belum tentu yang ceramah di depan ini lebih baik daripada yang mendengarkan. Bisa jadi yang mendengarkan, dan pasti yang mendengarkan pasti lebih baik daripada yang berceramah di depan. Karena kenapa ibu? Ada satu riwayat ketika di akhirat dikumpulkan di padang mahsyar orang-orang yang ada di muka bumi ini, khususnya orang-orang ukhuwah Islamiyah, saudara-saudara kita yang muslim, ketika dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga, apa dia katakan? Ya Allah, mana itu orang yang pernah ceramah di masjid Darul Falah? Karena dia nih saya masuk ke dalam surga, karena dia nih saya dengarkan fatwa-fatwanya, saya dengarkan ceramahnya, sehingga saya masuk ke dalam surga. Tolong ya Allah, bawa juga dia, ternyata ada di neraka. Auzubillahi min dzalik. Dan ini bukan harapan kita ibu. Semoga ibu-ibu mau jadi masuk surga, mau jadi cetok Pak. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tak lepas daripada apa yang saya sampaikan, ini adalah kata atau kalimat yang mungkin berulang-ulang yang sudah disampaikan oleh ulama-ulama kita, terkhusus yang hadir pada hari ini. Beliau adalah yang di depan ini ada imam masjid kita, subhanallah suaranya, apalagi Nabi Muhammad Sanji ibu, itu di dalam Sanji kalau dibacakan kalau kita tahu artinya tidak mungkin kita ribut. Assalamu biasa itu tak 3 kali ganti baju. Mana ibu majelis taklim? Ada ibu majelis taklim di sini? Ada. Alhamdulillah. Pak, ini ibu-ibu majelis
majelis taklim ini, kalau dia mau beli baju majelis, kasihkan. Daripada di rumah sejak tinggal menenak saja ngurus, suruh saja pergi mengaji, nanti pulang dari mengaji baru kasih tahu, Pak begini, nak kasih tahu lah Ustaz ya. Tapi jangan yang enak-enaknya saja. Kalau mau masuk surga Pak, kasihkan uang belanja lebih. Ibu Di, Ibu Di, Rasulullah SAW yang hari ini kita ceritakan riwayat beliau. Kenapa dikatakan Zainal Anbiya? Kalau Nabi satu, kalau Anbiya banyak. Makanya Nabi bukan hanya satu, bukan hanya 25. Yang kita ketahui 25, tapi selebihnya yang wajib kita ketahui 25, dan selebihnya masih banyak nabi-nabi yang lain. Tetapi di antara seluruh para nabi hanya satu pemimpinnya. Makanya dikatakan Zainal Anbiya. Apa itu Zainal Anbiya? Ada yang tahu Zainal Anbiya? Beda pintu uangnya Ustaz sama uangnya. Kasih tahu nih. Ada yang tahu di sini Zainal Anbiya? Zainal Anbiya itu yang saya kasih tahu tadi, pemimpinnya para nabi. Alhamdulillah. Saya kasih masuk kembali. Yang jawab. Ibu Di. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tahu enggak Ibu? Masih di dalam kandungan beliau, ayahnya meninggal dunia. Ketika itu umur 2 tahun, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibawa ke kampung. Sama siapa? Oleh ibundanya. Kenapa dibawa di kampung? Karena pada saat itu dan sampai sekarang ini, orang yang bagus akhlaknya, baik budi pekertinya ada di pedesaan. Dibawalah ke tempatnya Halimatus Sa'diyah, diberikan ASI, disusui. Setelah itu umur 6 tahun dijemput oleh ibunya. Ketika umur 6 tahun Ibu, ada di sana tempat namanya Al-Abwah. Mungkin yang pernah umroh atau haji tolong dibenarkan saya. Sekitar 200 km dari Abwah, dari Jeddah, ibunya meninggal dunia. Tahu siapa yang kubur ibunya? Yang kubur ibunya sendiri adalah Nabi Muhammad SAW. Umur 6 tahun digali kubur ibunya. Setelah itu dimasukkan ibunya ke dalam baru dikuburnya. Bagaimana perasaannya? Ini saya tahu cerita Nabi Muhammad Ibu. Umur 6 tahun dia gali kuburan ibunya dan dia yang kuburkan. Umur 6 tahun. Setelah itu ada pembantunya, Siti Aminah, wahai anakku, ayo kita pulang. Setelah dia pulang, dia lihat ke belakang terus, ibuku. Dia dibawa ke kota Madinah, karena Madinah adalah tempat daripada ayahnya Nabi Muhammad Abdullah. Begitu adilnya Allah. Ketika lahir di kota Mekah, setelah itu dibawa ke kampung halamannya di kota Madinatun Nabi. Setelah sampai di sana pulanglah. Setelah pulang meninggal ibunya, digali kuburannya. Yang menggali kuburannya adalah Nabi Muhammad SAW. Ketika sampai di kota Mekah, dia bertemu dengan kakeknya Abdul Thalib. Apa dia katakan? Wahai kakekku, ibuku katanya, ummi matat, ibuku meninggal dunia. Setelah itu apa kata kakeknya? Apa kata Nabi Muhammad? Aku sudah tidak punya siapa-siapa lagi ya kakekku. Engkau masih punya aku, kata kakeknya. Engkau masih punya aku ayahmu. Tidak akan siapapun yang mengganggu engkau kalau masih ada aku. Kalau kita masih kecil, masih bisa kita cium-cium itu Bapak, harum-harumannya, pulang dari pencampur dicium, mungkin bau keteknya. Iya, kadang itu ada anak, kita ingat-ingat misalnya, kita ingat-ingat misalnya, mungkin sampai di rumah bau sakuluk nih Bapak ya, dipelumi harumnya Pak. Keindahan akhlaknya Nabi Muhammad dan juga daripada karakternya Nabi Muhammad tidak bisa digambarkan oleh kata-kata. Ibu,
Ini satu cerita ini Bu. Ludahnya Nabi Muhammad itu bisa menjadi obat. Ada ludahnya di sini bisa menjadi obat. Ada ludahnya di sini bisa menjadi obat. Ada. Ludahnya Nabi Muhammad bisa menjadi obat. Mau tahu ceritanya? Ketika Nabi Muhammad SAW mau hijrah ke kota Mekah, ke kota Madinah, di dalam rumah beliau ada 3 orang. Di dalam ada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua ada Nabi Muhammad SAW, dan yang ketiga ada anak kecil yang namanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ketika itu Rasulullah ngomong sama Sayyidina Ali, "Wahai Ali, kami mau hijrah. Kau jaga di kamar ini, bahasa kita, sebentar akan ada Abu Lahab, Abu Jahal yang mau hancurkan atau mau membunuh aku. Maka kau tidur di sini, nanti kau yang dibunuh." Kalau anak soleh ibu, pasti jawabannya, "Baik ya Rasulullah, aku tidur di sini. Demi Allah, aku akan menjaga tempat ini. Hidup atau mati, aku akan tetap bersamamu ya Rasulullah." Itu kalau anak soleh. Karena ini Sayyidina Ali masih kecil. Tapi kalau anak yang pintar ibu, belum tentu soleh. Kalau anak pintar, jawabannya pasti begini. Kalau Nabi Muhammad ngomong, Ali, kau jaga ini kamar, sebentar ada Abu Jahal mau bunuh kau. Apa kata Sayyidina Ali? Jawaban kita, jangan saya Rasulullah, itu aja Abu Bakar yang tuaan dikit. Ya enggak? Itu kalau anak pintar, tapi karena anak yang soleh diberitahukan nurut dia. Setelah itu apa? Ketika itu Rasulullah, Sayyidina Ali bin Abi Thalib menjaga rumah Rasulullah. Setelah itu dia sehingga sampai di masuk, ternyata Abu Bakar yang begitu sayangnya kepada Rasulullah, dia masuk ke dalam gua. Kata Rasulullah, "Dimana dia Abu Bakar? Aku masuk, aku mau bersihkan diri yang ada di dalam Rasulullah. Saya tahu ada di dalam, tahu ada makhluk-makhluk yang ganas. Saya bersihkan dulu supaya kalau tidak ketika sampai di dalam, ternyata mereka saya menyampaikan bagaimana perjalanan Rasulullah SAW, setelah itu bagaimana para sahabatnya, di mana tempat tinggalnya, saya bawa salah satu sahabat saya, juga kakanda saya yang di Tanjung Selor sudah memberikan tempat kepada saya, sehingga beliau salah satu juga pengurus daripada level umroh dan haji. Kalau nanti misalnya kalau kita ada yang niat, karena beda ibu orang yang bercerita tentang Rasulullah SAW tanpa melihat sebelumnya. Cukup engkau melihat ukurannya, engkau sudah rasakan bagaimana itu kerinduan. Tapi kalau saya belum pernah melihat ukurannya, mungkin dari segi cerita saja, dan itu sudah membuat saya rindu. Apalagi orang yang sudah berangkat umroh dan haji, niscaya dia tidak akan pernah tinggalkan sholatnya. Betul apa betul? Kata haji, boleh haji, tania sampadan dan kita gerakan galung-galung ini alatnya kalau cuma lucu, bukan begini atau begini, kalau banyak kalau begini alhamdulillah sebagian daripada hartanya dia gunakan untuk jalan menuju Baitullah. Alhamdulillah. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Rasulullah SAW menanjak dewasa, di sini apa yang bukan caranya kan? Salah kayaknya. Salah kayaknya. Rasulullah min anfusikum azizun alaihi ma anittum
nggak ada nafsunya, nggak ada makannya, nggak ada istrinya. Karena ada satu nabi yang tidak menikahi, namanya Nabi Isa alaihi salam. Makanya pengikutnya itu namanya pastor. Itu pastor tidak menikah karena dia anggap bahwa Nabi Isa tidak menikah sehingga dia tidak menikah. Kalau seandainya ada di aturan Islam seperti itu, jangan berhenti menjadi ustaz. Karena kenapa itu? Sia-sia gimana dia? Diciptakan tidak dipakai. Ibu alhamdulillah. Maka oleh sebab itu kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rahmatan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Siapa dia? Yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini ada pedagang. Rasulullah pedagang. Di sini ada yang menikah. Rasulullah menikah. Di sini mungkin ada yang berkeluarga. Rasulullah berkeluarga. Apa yang tidak ada di zaman Rasulullah dan apa tidak ada apa yang dimiliki oleh Rasulullah, semuanya ada ibu. Dan salah satu doa yang Nabi Muhammad SAW yang tidak pernah kita baca ibu, mau kita dengar, bisa jadi amalkan kalau saya bacakan ibu. Rasulullah berdoa begini, Allahumma ja'alni miskinan wa zumratan fi masakin. Ya Allah, jadikanlah aku orang miskin dan kumpulkanlah aku bersama orang miskin. Awal ustaz, yang beda. Karena kenapa? Nggak perlu kau berdoa begitu, ustaz. Kamu dari kakek aku nenekku miskin semua sampai saya sekarang. Alhamdulillah. Dan orang yang miskin, jangan pernah engkau merasa rendah. Bahwa kenapa? Karena ketika engkau mempunyai harta, itu semua ada tanggung jawabnya. Dan engkau yang miskin juga ada tanggung jawabnya. Ikhtiar untuk mencari. Dan orang yang punya pun dia harus berikhtiar untuk apa? Untuk menyedekahkan daripada sebagian daripada hartanya. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hampir hilang rasanya materi itu karena di depan ada guruku. Di sini juga ada guruku, jadi hampir semua hilang materi itu. Karena kenapa? Karena dulu saya diajarkan sama orang tua, kalau ada guru di depan tidak boleh kita berdiri. Tapi mau pinjam lama aku di situ. Adik tuan berdiri. Ibu di depan juga. Semua di sini tidak ada orang lain, dan di sini semuanya adalah keluarga saya. Dan maaf, mungkin ada yang baru-baru di sini. Saya ini besar di sini dan tinggal juga di sini. Ke Tanjung Senor cuma merantau. Ibu, bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang saya sampaikan semua ada makna. Bahwa apa? Sekalipun engkau keliling di dunia ini, engkau merantau ke luar negeri, engkau merantau ke luar daerah, engkau akan kembali ke kampung halamanmu. Betul apa betul? Silahkan engkau cari rezeki ke sana ke sini, malam, siang, hari, pagi, engkau silahkan keluar. Tapi ingat, ketika sudah Allah panggil, datanglah. Ketika engkau tidak datang, maka tunggulah daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Ibu, kalau orang ingat yang namanya mati, hidup itu untuk apa sebenarnya? Hidup untuk hidup untuk mati, bekerja untuk menunggu ibadah. Itu sebenarnya kau hidup, kau tunggu matimu. Karena kenapa? Karena yang namanya orang yang mati tidak akan menunggu dia. Engkau muda kah? Engkau masih baik kah? Engkau sudah dewasa kah? Kalau sudah Allah cabut. Ada tetangga di Sulawesi, tanya di sini. Saya datang ke rumahnya, dia punya anak 4 orang. Saya pergi jenguk dan ini belakangnya sudah hampir terbakar semua, hampir terbakar. Jadi kulit-kulitnya itu semua terkelupas. Jadi ternyata selama hidupnya ibu, ini adalah satu pelajaran, ini ada satu gambaran. Ternyata ibu terkelupas belakangnya ini, mukanya terkelupas semua. Nauzubillah min dzalik. Di masa hidupnya dia tidak sengaja bilang kepada tetangganya, ada
gambaran. Begini gambarannya orang soleh yang dianggap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bu, beda itu. Karena ada orang Ustaz nak kena musibah tidak semuanya orang dikena musibah. Ada musibah ini bentuknya cobaan. Kalau kau bertahan, engkau lolos. Ada yang namanya teguran, ditegur, jangan begitu. Kalau begitu kau bagi awas kau. Ada namanya tamparannya bagaimana? Karena sudah tidak bisa lagi diingatkan. Tahu ibu, ada yang lebih kejam dari Fir'aun. Ada yang lebih kejam dari Fir'aun. Siapa yang lebih kejam? Abu Lahab. Abu Lahab ini punya saudara kandung namanya Abdullah. Abdullah ini ayahnya Nabi Muhammad. Jadi siapa itu Nabi Muhammad? Kalau Abu Lahab sama Nabi Muhammad kan saudara bapaknya. Abu Lahab dengan Nabi Abdullah saudara. Nah, Abdullah punya anak namanya Muhammad. Jadi apa namanya ini? Keponakan. Coba ibu, kita rayakan maulid seperti ini bukan tidak ada maknanya. Dan sekarang mohon maaf ibu, saya bukan kesana-sana enggak. Sekarang ini sudah banyak masuk pemahaman yang subhanallah. Kalau kita lari daripada ulama kita lari daripada dia ngomong. Kita tidak punya dalil, kita tidak punya hadis, kita tidak mengerti. Lalu apa yang dikerjakan orang tua dulu kalau bukan karena ini? Karena mereka belajar dengan agama. Alhamdulillah. Kalau ada pemahaman seperti itu ibu, satu, jangan berdebatkan tetapi perbanyak majelis taklim. Allah Akbar. Allah Akbar. Jangan berdebat, jangan diladeni, tetapi perbanyak majelis taklim. Itu lawan. Tapi kalau kita sudah disampaikan tidak ada dalilnya, besok-besok sudah tidak mau datang pergi mengaji, sudah majelis taklim sudah kurang, ibu-ibu sudah tidak ada lagi. Ini subhanallah ibu, saya mengajar di kota itu 40% bahkan hampir 80% akhlak daripada anak-anak yang di kota dengan yang di desa jauh sekali. Jauh sekali. Kenapa ibu? Kalau anak di desa dikasih tahu masih mendengar. Saya mengajar di dua tempat. Yang pertama saya ngajar di TPA, yang kedua saya ngajar di SMP. Anak-anak ibu dikasih tahu, nanti orang tuanya datang ke sekolah. Kenapa kau buat anak? Kenapa kau buat anak? Kau cuma mengajar saja. Yang gaji kan kami. Itu ngomongnya orang tua. Tapi di desa pernah kita seperti itu. Alhamdulillah ibu, guru-guru kita, mereka semuanya kita lihat dari dulu sampai sekarang. Anak kita diajar walaupun keras, tapi coba lihat lebih banyak anak-anak yang di desa bisa menciptakan teknologi yang luar biasa dan mereka bisa menjadi pemimpin-pemimpin yang ada di kota. Alhamdulillah. Jadi kalau sudah dimasukkan anak kita ke sekolah ibu, jangan lagi sesuatu. Kenapa itu Ustaz begitu mengajar? Kenapa itu gurunya begitu mengajar? Kau nggak pada buat sekolah? Masih sekolah di sekolahmu, di budi. Alhamdulillah. Kenapa Abu Lahab ini lebih kejam dari Fir'aun? Ketika Fir'aun mau meninggal dunia, sudah dimasukkan ke dalam air, mau dijepit air, dia mau mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tapi ditampar mulutnya oleh malaikat. Mulutnya ditampar oleh malaikat sehingga dia tidak sempat untuk mengucapkan. Tetapi Abu Lahab, tahu ibu, Abu Lahab sampai mati dia tidak mau mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan orang ini hidup di zamannya Rasulullah tapi tidak mendapatkan hidayah sedikit. Tahu tak ibu, ketika dia meninggal ratusan tahun, mimpilah puluhan tahun, mimpilah saudaranya yang satu ini bernama Abbas. Jadi Abdullah ada namanya Abbas dan ada Abu Lahab. Abu Lahab nama kerennya Abdul Uzza. Nama kerennya Abu Lahab Abdul Uzza. Abbas mimpi ketemu dengan Abu Lahab. Wahai Abu Lahab, coba ceritakan kepadaku bagaimana engkau di alam kubur. Apa dia katakan? Ketahuilah Abbas, aku di dalam kubur ketika panasnya api neraka itu
telapak kakiku, kepalaku mendidih, otak-otakku mendidih semuanya, saking panasnya. Tapi ketahuilah, ketika lahir Nabi Muhammad SAW hari Senin 12 Rabiul Awal tahun Al-Fil. Ketika itu apa itu? Setiap hari Senin diriwayatkan bahwa Abu Lahab terhindar daripada siksa api neraka. Alhamdulillah. Kenapa mesti alhamdulillah? Ini ibu, kita setiap tahun, bahkan hampir setiap hari kita melaksanakan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sebentar akan ada hadiah yang saya siapkan. Tapi saya mau tanya dulu, apa itu sebenarnya Maulid? Ada yang bilang Maulid, ada yang bilang Maulud, ada yang bilang Maulidul Rasul. Yang mana sebenarnya yang benar? Ada Maulid, ada Maulud, ada Maulidul Rasul. Kalau datang ke Jawa namanya Gerbek Maulid. Gerbek Maulid. Datang ke Turki, datang ke luar negeri, ke Inggris, namanya Mevlud. Namanya apa? Mevlud. Datang ke Jawa Timur, di sana lain-lain namanya Mulut. Datang ke orang Melayu, ke Malaysia, mulut. Alhamdulillah. Tapi hebatnya ibu, jadi saya sampaikan kepada kita, ini ilmunya. Maulid itu adalah waktu kelahirannya, saat kelahirannya. Maulud, bayi yang lahir. Maulidul Rasul, siapa bayi yang lahir? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maulud, saya ulang, Maulid itu adalah waktu kelahiran, bukan ulang tahun. Waktu kelahiran. Sedangkan Maulud adalah bayi yang lahir. Maulidul Rasul adalah bayi yang dilahirkan siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Paham ibu? Paham ibu? Aja kita tak perlu matu pero dapat deteksi agak deh. Ustaz lama sekali mau makin pulang ini. Sebentar Pi, masih banyak itu. Ibu Dik, Pak, ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang membuat juga orang malas datang ke masjid setelah mengenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Maulid, pertama pengurus masjid. Yang pengurus masjid, alhamdulillah Pak. Saya kemarin langsung dihubungi dari Tanjung Selor. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa ini? Jadi sempat pijat saya. Jadi setelah itu, oh ini dari masjid Darul Manah mengundang Pak. Bahwasannya saya diundang di desa. Nah saya itu lebih senang sebenarnya ibu mendengarkan ceramah. Kalau saya dengarkan ceramah, banyak ilmu yang saya dapatkan. Tapi kalau saya berceramah, habis ilmuku. Karena kenapa yang didengar yang di depan semuanya guru-guru. Dan itu semuanya sudah diulang-ulang. Dan yang saya sampaikan itu semuanya dari mereka. Tidak ada sebenarnya kita ini. Maka ketika seorang murid itu semakin tinggi, tidak akan pernah mengalahkan yang namanya guru. Pasti di atasnya lah. Alhamdulillah. Ustaz, bagaimana ini? Tanggal 29 berangkat ke sini. Siap nih, siapa yang panggil? Om Aki. Saya mewakili, kata beliau. Nah, ini yang di depan. Alhamdulillah, pengurusnya anak muda juga. Alhamdulillah, makanya jangan sampai kita alhamdulillah kemarin itu saya datang ke sini, kayaknya belum di pelapon. Belum kayaknya di pelapon. Setelah saya datang ke sini, saya bilang, kenapa bisa begini nih ini? Pelaponnya ini. Saya lihatnya bukan bagusnya pelaponnya, tapi saya lihat ini pengurusnya yang betul. Karena kenapa ibu? Ini musola, kalau orang bilang, kalau di Sulawesi musola begini, jangan dikasih pelapon, sama ji. Karena orang menyumbang ibu setiap Jumat itu mau menyumbang 5.000, 10.000, pas terkumpul 25.000. Baru datang jamaah, kalau mau masjid, 8.000 kita, beda pelaponnya. Kenapa mau ada pelaponnya? Itu pun saja uangnya ketika sudah lewat celengan, nah pilih-pilih lagi uangnya, yang mana di sini. Dan apa yang paling kecil itu yang dari masjid, celengan masjid.
Saya kasih tahu kita tidak perlu kita melihat latar belakangnya orang. Karena kenapa? Karena di dalam hadis ini sahih, ini hadisnya hadis qudsi. Kalau dibilang hadis qudsi, Bu, berarti setelah kesahihannya Al-Quran, maka ada yang menambahkan namanya hadis qudsi. Orang yang sudah berumur 40 tahun ke atas, ketika sudah diberikan hidayah oleh Allah, dia masuk ke masjid, dia bangun rumah Allah Subhanahu wa taala, dia bantu fakir miskin, tidak ada orang yang kesusahan ketika bertemu dengan dia, dan dia tidak pernah meninggalkan salatnya. Wallahi husnul khotimah sampai matinya. Tapi kalau ada orang yang sudah berumur 40 tahun, belum mendapatkan hidayah, dan dia sudah melewati umurnya begitu terus, lihatlah sampai matinya pun begitu. Sampai matinya kan seperti itu. Tapi kalau sudah umur 40 tahun dan dia istiqomah di dalam beribadah, niscaya Ibu, engkau akan dapatkan di husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Makanya Ibu, kalau ada tetangga Ibu, bukan karena kita ini so alim, atau mungkin kita ini karena kita so berilmu, tidak. Kalau ada tetangga yang mungkin 40 tahun belum datang ke masjid, datangi saja Tuan, tabe, lagi di masjid Bang. Kalau dia bilang kita nah, dia sengi puangi aja yang sampajang. Jika kau tahu motor Ibu, ya terserah dia lah. Yang penting sudah disampaikan. Tapi jangan kita sampai malas untuk menyampaikan. Kalau satu kali saja kita bakal mendapatkan hidayah dia, karena hidayah itu dijemput. Kalau capek juga dia, ada juga jamaah saya Ibu. Kebetulan dia preman juga. Jadi di Sulawesi Selatan itu ada sewa pesantren, namanya pesantren Al-Hikmah. Dan di dalam situ semuanya ada orang yang bertato matanya, ada yang bertato bagian lehernya, ada yang bertato belakangnya sama dadanya. Dan saya buatkan strategi begini. Hampir ibu-ibu yang ada di situ setiap suaminya pergi kerja dan semuanya pergi main judi suatu istri-istrinya. Main judi. Ketika sudah saya masuk di tempat itu, ternyata anak-anak di dalam situ hampir 100%, 99% anak-anak sudah pada sekolah. Saya kumpulkanlah anak-anak di situ. Setelah itu orang tuanya datang. Apa mau di sini? Mau kau mengajar-ngajar di sini? Betul. Setelah itu saya biarkan saja mau ngomong apa ke mereka. Setelah itu saya masuk ke situ. Akhirnya saya buatkan kotak amal Ibu. Dan ini bisa jadi strategi untuk guru-guru mengaji. Mungkin ada guru-guru mengaji di sini. Buatkan strategi. Buatkan kotak amal, tapi namanya kotak amal abadi. Jangan dibuka. Kasih masuk di dalam amplop, tulis namanya anaknya. Kasih uang 2.000, kasih masuk di kotak amal abadi. Setelah 3 tahun dia mungkin lulus SD. Dari kelas 1 SD dia sudah menabung, dia tulis namanya di amplop, dia kasih masuk. Nanti setelah dia lulus mau naik kelas 6, suruh buka. Ambil namamu sesuai dengan apa yang kau masukkan. Cari amplopmu dan cari namamu. Alhamdulillah, satu orang anak hampir 16 juta, dan itulah mereka pakai sekolah SMP. Begitu caranya. Jadi mau pergi anak tak sekolah Ibu, simpan kita di rumah tak, celingan di samping sebelum masuk di rumah. Kasih masuk 2.000, kasih masuk di amplop. Setelah itu nanti cari namanya sendiri. Kalau banyak saudaranya, kalau dia sendiri ya pakai amplop. Alhamdulillah. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salah satu akhlak mulianya beliau di Madinah itu ada namanya pasar ujung Madinah. Ketika itu ada seseorang nenek yang tua, seorang perempuan nenek yang tua yang sudah tua renta, buta, itu tinggal di ujung pasar Madinah. Ketika dia berada di sana, setiap orang yang lalu-lalang lewat, dia ini nenek yang tua buta, seorang Yahudi. Apa dia katakan? Jangan engkau dekati Muhammad, jangan engkau bersama Muhammad, jangan engkau dengarkan ceritanya Muhammad, karena Muhammad itu adalah seorang penyihir, Muhammad itu seorang pendusta, dan Muhammad tidak bisa dipegang kata-katanya. Ini yang dia katakan orang tua Yahudi, seorang nenek tua yang buta. Setelah itu apa Ibu? Lewatlah Nabi Muhammad SAW ke depannya. Ketika lewat Nabi Muhammad mendengarkan nenek tua itu sedang berteriak. Apa dia teriakkan? Kalian, jangan kalian percaya dengan
disuapkanlah roti. Karena ini seorang nenek-nenek sudah tidak ada giginya, akhirnya dikunyah dulu itu makanan, setelah itu dimasukkan ke dalam mulutnya. Karena Nabi Muhammad itu bau badannya ini bau minyak kasturi, sehingga nenek-nenek yang tua tadi ini kesenangan bahagia kalau dekat Nabi Muhammad, tapi dia tidak tahu bahwa yang memberikan ini makanan adalah Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad tidak ceritakan bahwa dia itu adalah dia yang beri makan adalah Nabi Muhammad. Tidak, dia tidak cerita. Setelah itu dia berikanlah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad berikan dia makanan, dia makan. Hingga beberapa waktu kemudian hari lalu berhari, hari terus berhari, berganti terus. Setelah itu meninggal Nabi Muhammad SAW. Datanglah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq bertanya kepada anaknya. Nah, anaknya ini namanya Aisyah. Aisyah ini ibu istrinya Rasulullah. Abu Bakar punya anak namanya Aisyah. Aisyah ini anaknya Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq ini adalah mertuanya Rasulullah, dan Rasulullah ini mertuanya adalah Abu Bakar As-Siddiq. Dia tanya sama anaknya, wahai anakku, amalan sunnah apakah yang belum aku laksanakan, yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Adakah ada memberikan makanan seorang nenek-nenek yang tua, buta, tidak ada giginya, orang Yahudi tumpah, tinggal di ujung pasar Madinah. Setelah itu berangkatlah dia untuk membawa makan. Tahu nggak itu? Ketika sampai di sana, Abu Bakar As-Siddiq mendengarkan perkataan daripada nenek-nenek yang tua tadi. Apa dia katakan? Kalian jangan kalian percaya dengan Muhammad. Muhammad seorang pendusta, Muhammad seorang pembohong. Nabi Muhammad sudah meninggal dunia. Yang berikan makan adalah Nabi Muhammad setiap harinya. Setelah itu apa? Datanglah Abu Bakar As-Siddiq mendekati daripada nenek tua ini. Apa yang dia katakan? Siapa engkau? Dia tak jawab. Siapa engkau? Engkau bukanlah orang yang sering memberikan aku makanan. Kenapa? Karena orang yang sering memberikan aku makanan, langkahnya begitu lembut, bau badannya begitu harum, kelembutan suaranya berjalan itu sangat lembut, dan ketika dia memanggilku itu terdengar lembut sekali di telingaku. Tapi engkau sepertinya bukan. Ketika diberikan makanan, ibu dia muntahkan makanan itu. Apa dia katakan? Aku tidak mau diberikan makanan oleh orang yang kasar seperti engkau. Aku mau diberikan makanan seperti orang yang setiap hari memberikan aku makanan. Lembut pun suaranya lembut. Sebelum dia berikan aku makanan, dia kunyah terlebih dahulu. Setelah itu apa? Abu Bakar As-Siddiq menangis sejadi-jadinya ibu. Dan lalu dia apa katanya? Kata Abu Bakar As-Siddiq, ketahuilah wahai nenek-nenek tua, orang yang selama ini kau hina, orang yang selama ini kau caci maki, orang yang selama ini kau fitnah, orang yang selama ini kau katakan pembohong, pendusta, penyihir, itulah yang memberikan makan setiap harinya, dan dia sudah meninggal dunia. Itu adalah Nabi Muhammad SAW. Seorang nenek tua yang buta dari ibu, ketika mendengar perkataan Abu Bakar As-Siddiq, langsung dia jatuh. Setelah itu dia minta kepada Abu Bakar As-Siddiq, wahai Abu Bakar As-Siddiq, ajarkan aku 2 kalimat syahadat. Saat ini engkau saksikan atas berkat Nabi Muhammad SAW, aku masuk ke dalam Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Sallallahu alaihi yang kedua, sebab Rasulullah SAW itu dikatakan sebagai pemimpin daripada makhluk yang ada di dunia ini. Bahkan Rasulullah SAW ketika sudah meninggal dunia ibu, nanti malaikat Jibril dan Mikail sudah meninggal dunia juga. Kata Allah, limanil mulkul yaum, sekarang siapa yang berkuasa? Limanil mulkul yaum, siapa yang berkuasa? Mana itu?
presiden yang minta 3 periode. Tidak ada jadi kawan di sini menurut kami. Sementara tadi kalah ini, jadi tangkap seperti dicampur tangkap. Budi, mana dia? Panggil. Tidak ada semua yang panggil. Nabi Muhammad pun mati. Setelah itu Allah panggil panitianya hari kiamat. Kalau di masjid ibu, kalau ada yang menyatakan maulid Nabi itu bid'ah, haram hukumnya, masuk neraka. Kalau maulid itu bid'ah, yang mengundang masuk neraka, yang diundang masuk neraka, yang lebih panas nerakanya yang ceramah. Yudi, tapi alhamdulillah saya yakin kalau hari ini kita datang ke sini bukan karena saya yang datang, tapi karena Rasulullah SAW. Amin, Allahumma amin. Dan Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ketika waktu sudah tidak ada lagi makhluk di dunia ini, setelah itu Allah perintahkan kedua malaikat, wahai malaikat Israel, wahai malaikat Mikail, wahai malaikat Jibril, kau turunlah cari kekasih Muhammad. Setelah itu turun malaikat Jibril dan Mikail untuk mencari kuburannya Nabi Muhammad. Ternyata seluruh dunia ini telah hancur, tidak bisa kelihatan mana itu Tanjung Seberang, mana itu Musola Darul Falaah, mana itu Masjid Al-Ikhlas, tidak kelihatan Ibu. Ternyata tidak sanggup malaikat Mikail dan Jibril ini untuk mencari kuburannya Nabi Muhammad. Setelah itu dia sujud, dia minta kepada Allah, ya Allah, tolong ya Allah, engkau beritahukan kami di mana kuburannya Nabi Muhammad. Setelah itu ketika dia sujud, terbuka kuburan Nabi Muhammad. Ketika terbuka, Nabi Muhammad langsung ngorek matanya. Setelah itu dia katakan, ayu yaumi hada ya Jibril. Ini hari apa ya Jibril? Maka dikatakan oleh Jibril, hada ma wa'ada ar-Rahman wa sadaqal mursalun. Ini adalah hari kiamat wahai Muhammad. Kata Nabi Muhammad di masa kita, cius. Ini hari kiamat. Cius. Di masa kita itu. Mana umatku kata Rasulullah? Ayo umatku. Kata Jibril, aku gak tahu yang itu Muhammad. Kenapa? Karena tugasku hanya mengundang engkau dan bawa engkau ke surga. Setelah itu dibawa ke surga, ke surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika di dalam surga itu, Nabi Muhammad ini sana sini ulang balik dan tenang hatinya di dalam surga. Karena yang punya surga tidak senang melihat ini. Dia katakan, wahai Muhammad, kenapa engkau tadi seperti aku lihat engkau dalam keadaan gelisah? Ya Allah, ayo umatku, di mana umatku? Aku gelisah ya Allah. Aku titipkan mereka ya Allah. Aku senang-senang di tempat ini. Aku sudah senang ya Allah di tempat ini. Tapi bagaimana aku mungkin senang ketika umatku melihat ya Allah? Selamatkan mereka atau tidak ya Allah? Setelah itu apa? Setelah itu apa ini? Ketika yang Nabi Muhammad SAW, Allah kasihkan wahai Muhammad, percayalah daripada umatmu. Selamatkanlah mereka. Makanya dikatakan syafa'atul uzma. Ibu, namun sampaja, namun mahjama. Karena bekerja itu sunnah juga. Mencari nafkah dan itu sunnah. Hukumnya bisa menjadi wajib. Bekerja hukumnya wajib atau sunnah. Ibadah hukumnya wajib. Tapi bukan karena ibadah engkau masuk ke dalam surga. Karena kenapa? Karena ketika Rasulullah SAW ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, bukankah amalmu yang masukkan engkau ke dalam surga? Maka Rasulullah, la illa yataghammada Allah bi rahmati tammasena tanallahu ta'ala ma'amana di surga. Alhamdulillah. Maka oleh sebab itu salah satu kewajiban kita itu sebagai umat muslim ini untuk berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Barang siapa dikatakan di dalam kitabnya Al-Imam As-Suyuti mengarang daripada kitab Jalalain, maka kata beliau, barang siapa yang menghadiri maulid dan mereka memberikan sedekah kepada orang yang hadir, memberikan makanan kepada orang yang hadir, lalu mereka pulang dalam keadaan kenyang, maka selamat. Di perut tersebut orang masuk Allah
mungkin ada kesalahan kehilafan yang saya sampaikan, dan pasti banyak sekali yang kesalahan yang saya sampaikan kepada guru-guru saya, kepada para alim ulama, kepada majelis-majelis taklim, ibu-ibu semuanya yang hadir di tempat ini, guru saya, mohon dimaafkan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum. Satu lagi, pengurus masjid, terima kasih banyak karena sejauh ini baru pertama kali saya berceramah di tempat ini dan di kampung saya, Ibu. Selama saya di kampung ini baru saya ceramah maulid di tempat ini sekarang, dan alhamdulillah ini adalah salah satu kemuliaan, dan bukan saya bangga, tetapi saya bangga bahwa orang yang ada di kampung ini mereka mempergunakan anaknya, juga memanfaatkan daripada anak-anak yang muda, juga anak-anak kita yang masih dalam tahap perkembangan soleh dan soleha, mereka memanfaatkan dengan sebaik-baiknya, dan itulah harapan kita semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. penyelenggara memohon maaf bila ada kesalahan baik yang kami sengaja maupun tidak kami sengaja. Ucapan terima kasih kami haturkan kepada seluruh hadirin yang sudah mengikuti jalannya acara hari ini. Terima kasih juga kami ucapkan kepada seluruh pihak yang membantu terselenggaranya acara hari ini. Semoga Allah SWT yang tidak terhingga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ini sambalaan. Thank you.